Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang optimisasi, yaitu fungsi dengan satu variabel bebas. Jadi pada bab 14 ini itu saya akan membahas mengenai nilai ekstremum relatif dan absolut, lalu mengidentifikasi titik kritis dari suatu fungsi dengan menggunakan dua metode, yaitu uji derivatif pertama dan juga uji derivatif kedua. Oke, eh, untuk membedakan antara ekstremum relatif dengan ekstremum absolut, itu kita lihat definisinya terlebih dahulu ya, bahwa di sini ekstremum relatif itu adalah jika suatu fungsi y sama dengan fx didefinisikan pada interval b dan c yang mengandung x sama dengan x0, maka fungsi fx itu dikatakan mempunyai maksimum relatif pada x sama dengan x0 jika si fx-nya lebih besar atau sama dengan dari fx0-nya lebih besar sama dengan fx, dan dikatakan mempunyai minimum relatif itu jika x sama dengan x0 di mana fx0-nya kurang dari sama dengan fx untuk semua x dalam interval b, c. Jadi intinya ekstremum relatif itu adalah mencakup pada interval tertentu ya. Jadi jika suatu maksimum relatif itu mengacu pada suatu titik di mana nilai dari fx itu lebih besar daripada nilai-nilai untuk semua titik yang berada di sekitarnya. Sebaliknya, kalau minimum relatif itu mengacu pada suatu titik di mana nilai dari fx-nya lebih kecil daripada nilai pada semua titik-titik yang berada di sekitarnya ya. Jadi intinya ekstremum relatif itu mencakup pada interval tertentu. Selanjutnya ada ekstremum absolut. Di sini dikatakan atau didefinisikan bahwa jika suatu fungsi fx dikatakan mempunyai suatu maksimum absolut pada x sama dengan x0, jika fx0-nya lebih besar dari fx pada x lainnya dalam wilayah domain atau fungsi, dan jika fungsi fx itu dikatakan mempunyai suatu maksimum absolut pada x sama dengan x0 kalau fx0-nya kurang dari fx pada x lainnya dalam wilayah domain atau fungsinya. Nah, intinya ekstremum absolut ini adalah mencakup keseluruhan interval dalam domain fungsinya ya. Jadi di sini kita lihat ya, kita harus memperhatikan bahwa suatu titik pada grafik dari fungsi dapat mempunyai baik maksimum relatif atau minimum relatif absolut. Jadi perbedaannya ya tadi ya saya jelaskan bahwa relatif dan ekstremum relatif dan ekstremum absolut itu terletak pada interval dalam domainnya fungsi. Kalau ekstremum relatif itu mencakup interval tertentu, kalau ekstremum absolut itu mencakup keseluruhan interval dalam domain fungsinya. Oke, selanjutnya adalah mengidentifikasi titik kritis. Jadi kita akan mengidentifikasi titik kritis pada fungsi dengan satu variabel bebas saja ya. Di sini istilah titik kritis atau titik stationary atau titik ekstrem itu sebenarnya mempunyai arti yang sama ya. Jadi semuanya itu berarti suatu keadaan di mana titik tersebut tidak naik atau tidak turun. Nah, atau dengan kata lain, kemiringan garis tangan itu sejajar dengan sumbu horizontal x. Nah, oleh karena itu, derivatif pertama dari fungsi tersebut adalah sama dengan 0. Nah, ya, jadi titik kritis pada fungsi yang kontinu itu dapat berupa maksimum relatif, minimum relatif, dan titik belok. Ya, di sini atau titik belok atau inflection point. Jadi kalau kita misalkan lihat di gambar bahwa di sini kita bisa lihat ya di gambar yang pertama, yang ini adalah bentuknya adalah minimum relatif ya. Ini adalah minimum lokal atau minimum relatif. Ini adalah minimum relatif. Sedang yang ini adalah maksimum relatif. Oke. Sedangkan yang dua ini adalah bentuk grafik. Yang ini dinamakan titik belok. Jadi ada tiga. Yang pertama ini adalah minimum relatif, ini adalah maksimum relatif, dan ini adalah titik belok.
Selanjutnya, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum relatif itu ada dua cara ya. Yang pertama adalah uji derivatif pertama dan yang kedua adalah uji derivatif kedua. Jadi biasanya atau umumnya menggunakan dua metode tersebut. Nah, ini saya akan bahas satu persatu dimulai dari uji derivatif pertama. Untuk uji derivatif pertama itu ada dua tahap ya yang harus diperhatikan. Yang pertama kita akan menentukan nilai kritis dengan syarat f aksen x-nya itu harus sama dengan 0. Yang kedua kita harus lihat perubahan tandanya. Kalau dia f aksen x-nya dari positif ke negatif maka disebut maksimum relatif. Sebaliknya kalau f aksen x-nya dari negatif ke positif itu disebut minimum relatif. Sedangkan kalau f aksennya dari positif ke positif itu disebut titik belok. Sebaliknya juga sama ya, jika f aksen x-nya dari negatif ke negatif maka disebut titik belok. Oke, sebagai contoh, tentukan titik kritis dari fungsi y sama dengan x kuadrat min 10x plus 26. Jadi, di sini sudah ada fungsinya ya, yaitu adalah y sama dengan x kuadrat min 10x plus 26. Ya, di sini diketahui ya. Oke, jadi step pertama kita akan menentukan nilai kritis. Yang pertama kita akan menentukan nilai kritisnya. Syaratnya tadi adalah f aksen x itu sama dengan 0. Berarti kita harus mencari f aksen x-nya terlebih dahulu dari fungsi y sama dengan x kuadrat min 10x plus 26. Jadi jika y sama dengan x kuadrat min 10x plus 26, maka f aksen x-nya adalah turunan dari x kuadrat itu adalah 2x, turunan dari min 10x itu adalah min 10, turunan dari plus 26 itu adalah 0. Sehingga didapat turunan dari y sama dengan x kuadrat min 10x plus 26 itu adalah 2x min 10. Setelah itu baru kita substitusikan ke persamaan yang ini ya. Persamaan yang ini yaitu 2x min 10 syaratnya tadi adalah sama dengan 0. Berarti yang ini supaya lebih mudah, berarti yang ini 2x sama dengan yang ini min 10-nya kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi min 10 pindah ke sebelah kanan menjadi 10 ya. Sehingga x sama dengan 10 dibagi dengan 2 yaitu sama dengan 5. Sudah dapat nilai kritisnya ya. Berarti x-nya yaitu nilai kritisnya sebesar 5. Sudah dapat. Kita substitusikan ke persamaan yang ini tadi ya, ke persamaan 1 boleh ya, ini kita anggap persamaan 1. Jadi kita substitusikan. Oke, berarti x-nya di sini adalah 5 ya. F5 sama dengan di sini rumusnya adalah x kuadrat min 10x plus 26. Berarti di sini 5 kuadrat min 10 x-nya kita ganti dengan 5 ditambah dengan 26. Sehingga kalau kita cari hasilnya 5 kuadrat itu adalah 25 dikurang 10 kali 5 itu adalah 50 ditambah 26. 25 kurang 50 itu negatif 25 ditambah 26 itu hasilnya adalah 1. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa titik kritisnya jadi titik kritis itu ada di sini titik kritisnya adalah x-nya 5, y-nya adalah 1-nya ya. Jadi titik kritisnya adalah 5,1. Lalu selanjutnya kita akan uji titik kritisnya. Kita uji titik kritisnya. Kalau dia yang pertama untuk x kurang dari tadi x-nya 5 ya, berarti x-nya kurang dari 5, maka kita akan uji titik kritisnya. Maka f aksen x
f aksen x-nya. Nah, kira-kira f aksen x ini bernilai berapa? Nah, tadi f aksen x-nya ini ya. Berarti f aksen x-nya ini, x-nya kita ganti dengan 5 ya. Ini kita substitusikan ke persamaan 2 ya, misalnya. Nanti maka f aksen ini berapa? Maka f aksen x, berarti di sini f aksen x, x-nya adalah 5 sama dengan 2 dikali oh bukan, ini kurang dari 5 ya. Kalau kurang dari 5, saya misalkan di sini di sini misal kalau kurang dari 5 misalkan x-nya adalah 4 ya, berarti f aksen x-nya atau f aksen 4-nya sama dengan 2 dikalikan 4 dikurang 10. Berarti hasilnya 2 dikali 4, 8 dikurang 10 itu min 2 atau dia bernilai negatif ya. Tandanya negatif. Berarti f aksen x kurang dari 0 itu tandanya negatif ya. Oke, selanjutnya yang kedua, kalau x-nya lebih besar dari 5, maka f aksen x-nya yang lebih besar dari 0 ya. Berarti kalau itu saya misalkan x-nya sama dengan lebih besar dari 5, saya misalkan x-nya 6, berarti f aksen 6 itu sama dengan 2 dikali 6 dikurang 10. 2 dikali 6, 12, dikurang 10 itu 2. Berarti dia tandanya positif ya, bukan negatif. Ini yang ini negatif, ini positif. Oke, ini tandanya positif. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwa di sini boleh deh kesimpulannya yaitu titik berapa ini tadi, titik 5,1 itu adalah minimum relatif ya. Kenapa minimum relatif? Kita lihat ini tadi tandanya dari negatif ke dari min ke plus. Ini min ke plus itu adalah minimum relatif yang ini ya. Yang poin yang kedua itu adalah minimum relatif. Jadi kesimpulannya titik 5,1 itu adalah minimum relatif. Untuk lebih jelasnya silakan buat grafiknya ya. Silakan kalian buat grafik, pasti nanti kalau dibikin grafik dia bentuknya pasti seperti ini. Silakan dicoba ya. Dia pasti akan seperti ini. Kalau minimum relatif, dia akan membuka ke atas ya. Pasti titik kritisnya ini pasti ini adalah yang ini itu adalah 5,1 ya. Silakan dicoba ya. Oke, selanjutnya ada contoh yang kedua yaitu tentukan titik ekstrim relatif dari fungsi y sama dengan x pangkat 3 dikurang 12x kuadrat ditambah 36x plus 8. Jadi step pertama kita akan mencari yang tadi ya. Ini fungsinya. Jadi yang pertama itu kita cari f aksen x-nya terlebih dahulu ya. Berarti turunan dari x pangkat 3 itu adalah 3x kuadrat dikurangi turunan dari 12x kuadrat itu adalah 24x dan turunan dari 36x itu adalah 36, turunan dari 8 itu adalah 0, sehingga didapat f aksen x dari x pangkat 3 min 12x kuadrat plus 36x plus 8 itu adalah 3x kuadrat min 24x plus 36. Ini sudah ya. Ini kalau kita sederhanakan juga bisa ya, kita sama-sama kita bagi 3 ya, kita sederhanakan ini menjadi x pangkat 2 min 24 bagi 3 itu 8, 36 bagi 3 itu 12. Nah ini ya kalau bentuk sederhananya.
Lalu kita akan mencari nilai kritisnya ya, yaitu x-nya. Kita cari nilai x. Kalau dia bentuknya persamaan kuadrat seperti ini, berarti kita bisa faktorkan ya. Berarti kita bisa dapat x kuadrat min 8x plus 12, berarti sini ya. Berapa dikali berapa, itu hasilnya 12, tapi kalau dijumlahkan hasilnya negatif 8. Berarti di sini min 2 dikali min 6 itu plus 12. Min 2 ditambah min 6 itu hasilnya min 8. Jadi bisa kita simpulkan bahwa persamaan kuadrat dari x kuadrat min 8x plus 12 itu faktornya adalah x min 2, x min 6. Sehingga kita bisa dapat x satunya sama dengan 2, yang ini x 2-nya sama dengan 6. Ini sama dengan 0 ya. Syaratnya tadi ya, f aksen x-nya itu harus sama dengan 0. Oke. Karena di sini ada 2 titik, berarti kita akan mencari keduanya. Berarti yang pertama dulu untuk x1 sama dengan 2, berarti nilai y-nya, y atau fx-nya ya, y sama dengan x yang kita ganti dengan 2, berarti 2 pangkat 3 dikurang 12 dikali 2 pangkat 2 ditambah 36 dikalikan 2 ditambah 8. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 3 8. 2 pangkat 2 4 dikali 12 itu 48 ditambah 36 kali 2 itu 72 ditambah 8, sehingga hasilnya 8 dikurang 48 itu negatif 40, negatif 40 ditambah 72 itu 32 ditambah 8 itu hasilnya adalah 40. Sedangkan kalau untuk x 2-nya yaitu 6, sehingga y-nya sama dengan 6 pangkat 3 dikurang 12 dikalikan 6 pangkat 2 ditambah 36 dikalikan 6 ditambah 8. Sehingga 6 pangkat 3 itu adalah 216 dikurangi 6 kuadrat itu hasilnya adalah 36. 36 dikalikan dengan 12 itu hasilnya adalah 432 ya, berarti dikurang 432 ditambah 36 kali 6 itu 216, lalu ditambah 8. 206 dikurang 432 adalah negatif 216, ditambah 216 itu 0, 0 ditambah 8 hasilnya adalah 8. Sehingga kita simpulkan jadi titik kritisnya ada 2 ya. Titik kritis yaitu ada di titik 2,40 dan berapa itu tadi 6,8. Jadi ada 2 ya. Ada 2,40 dan 6,8. Setelah itu kita akan menguji titik kritisnya ya. Oke, kita akan menguji titik kritisnya. Untuk x sama dengan 2 dulu. Berarti ada 2 ya, x-nya kurang dari 2. Itu saya misalkan di sini misal x sama dengan 1, berarti f aksen x-nya ya. Berarti f aksen x atau f aksen satunya sama dengan, kita pakai yang ini ya, itu hasilnya adalah x kuadrat, berarti 1 kuadrat min 8 kali 1. Kita pakai persamaan 2 ya. Ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Nah, berarti ditambah 12. Itu hasilnya adalah 1 kuadrat itu 1 dikurang 8 negatif 7 ditambah 12 itu menjadi 5 ya. Berarti dia positif ya. Positif. Ini tandanya positif. Lalu kalau dia x-nya lebih besar dari 2, saya misalkan x-nya sama dengan 3. Berarti f aksen x-nya atau f3-nya itu 3 kuadrat min 8 kali 3 plus 12. 3 kuadrat 9, 9 dikurang 8 kali 3 itu 24, 9 kurang 24 itu negatif 15, ditambah 12 menjadi negatif 3, berarti ini tandanya negatif ya.
Oke, karena dia posisinya dari positif ke negatif, kita flashback lagi. Dari positif ke negatif itu maka disebut maksimum relatif. Sehingga di sini yang ini adalah maksimum relatif. Boleh ya seperti itu ya. Terus selanjutnya untuk X sama dengan berapa lagi? Tadi X-nya ada 2 sama 6 ya. Kita substitusikan ke persamaan 2. Berarti X kurang dari 6. Saya misalkan X-nya sama dengan 5 ya. Kurang dari 6 kan 5 ya. Berarti F aksen yang kelima itu adalah 5 kuadrat dikurang 8 kali kali 5 ditambah 12 itu sama dengan 5 kuadrat itu 25 dikurang 40 itu negatif 15 ditambah 12 itu adalah negatif 3 ya. Berarti ini tandanya adalah negatif. Sedangkan yang ini F sedangkan ini X-nya harus lebih besar dari 6, berarti saya misalkan X-nya sama dengan 7. Berarti F aksen 7-nya 7 kuadrat dikurang 8 kali 7 ditambah 12 itu hasilnya adalah 7 kuadrat itu 49 lalu 8 dikali 7 itu adalah 56 jadi 49 dikurang 56 adalah negatif 7 ditambah 12 itu hasilnya adalah plus 5 berarti ini positif ya. Oke. Berarti yang ini dari negatif ke positif. Tadi kalau dari negatif ke positif itu adalah minimum relatif. Berarti ini adalah minimum relatif. Nah, ini adalah minimum relatifnya. Jadi kesimpulannya jadi kesimpulan di sini ya. Titik 2,40 itu adalah maksimum relatif. Sedangkan untuk titik 6,8 itu adalah minimum relatif. Ya, jadi kalau misalnya kita gambarkan grafiknya, itu kok digambarkan grafiknya dia akan seperti ini gambarnya. Jadi silakan dicoba ya. Itu gambar grafiknya seperti ini nanti. Karena dia punya dua titik ya, dua titik mana tadi titik kritis. Nah, ini pasti di sini adalah sini nih 2,40. Yang ini adalah 6,8 ya. Nah, silakan dicari sendiri atau dicoba sendiri kalau grafiknya bentuknya seperti ini. Ya, jadi dia ada dua titik, yang satu maksimum relatif, yang ini adalah minimum relatif. Kalau dilihat dari gambar atau dari grafik, kita bisa menyimpulkan ya, kalau ke atas seperti ini maksimum, yang ini adalah minimum. Oke, metode lain untuk menentukan titik kritis dari suatu fungsi dengan menggunakan uji derivatif kedua. Jadi, uji derivatif kedua ini mungkin lebih mudah ya dibandingkan dengan uji derivatif pertama yang tadi kita bahas. Karena uji yang ini tidak memeriksa perubahan tanda. Kalau derivatif pertama kan tadi perubahan tanda. Kalau si derivatif kedua ini kita hanya memeriksa saja nilai derivatif kedua dari fungsi tersebut. Jadi uji derivatif kedua ini berhubungan dengan kelengkungan atau konseviti grafik atau kurva dari suatu fungsi. Jadi sini ada dua tahap ya. Yang pertama yaitu menentukan titik kritisnya sama ya, f aksen x-nya harus sama dengan 0. Lalu kita substitusikan nilai c-nya ke f turunan kedua ya, f turunan kedua x itu harus sama dengan 0 ya.
Kalau derivatif keduanya kurang dari 0, maka disebut maksimum relatif. Sedangkan kalau lebih besar dari 0, dia disebut minimum relatif. Dan jika turunan keduanya sama dengan 0, itu maka tidak dapat disimpulkan. Oke, untuk lebih mudahnya kita ke contoh soal saja ya langsung. Sini ada contoh, tentukan titik ekstrim relatif dari fungsi y sama dengan min x kuadrat plus 12x plus 2. Jadi pertama-tama kita harus cari derivatif pertamanya terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama ini kita cari f aksen x sama dengan 0. Berarti ini yang pertama kita cari f aksen x-nya dulu. Sama dengan, ini turunan dari min x kuadrat itu adalah min 2x. Turunan dari 12x itu adalah 12. Lalu tinggal kita cari f aksen x-nya sama dengan 0. Sehingga min 2x plus 12-nya itu harus sama dengan 0. Jadi min 2x, nah 12-nya kita pindahkan ke sebelah kanan jadi min 12. Sehingga x sama dengan min 12 dibagi min 2 itu hasilnya adalah, min ketemu min itu plus, 12 bagi 2 itu 6. Sehingga x-nya itu adalah 6 atau titik kritisnya adalah 6 ya. Lalu kita substitusikan ini nilai x ini ya. Ini adalah nilai x. Nah, kita substitusikan nilai x-nya. Yang kedua, substitusikan nilai x-nya ke turunan yang kedua. Berarti kita akan mencari turunan yang kedua ya. Tapi sebelum itu kita mau cari nilai dari kritisnya tersebut. Ini y-nya kan di sini y sama dengan min x kuadrat plus 12x plus 2 ya. Sehingga kita substitusikan dulu nilai x-nya. Berarti y sama dengan min 6 kuadrat ditambah 12 kali 6 ditambah 2. 6 kuadrat itu 36, jadi ini min 36 ditambah 12 kali 6 itu 72. Min 36 ditambah 72 itu hasilnya adalah 36. 36 ditambah 2 itu hasilnya adalah 38. Jadi titik kritisnya itu ada di 6,38 ya. Ya, ini sudah titik kritisnya. Selanjutnya baru kita uji ya. Ujinya yaitu dengan menentukan turunan keduanya. F aksen x-nya tadi di sini adalah min 2x plus 12. Sehingga kalau kita turunkan lagi yang kedua, f aksen x-nya berarti yang kedua ini turun dari min 2x itu adalah min 2 ya. Turun dari 12 itu adalah 0. Jadi turunannya adalah min 2. Min 2 itu dia kurang dari 0 ya. Kalau dia kurang dari 0 maka disebut maksimum relatif. Berarti di sini adalah maksimum relatif. Cuma ya lebih mudah derivatif kedua ya. Itu menggunakan maksimum relatif. Cukup mudah. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Di sini tentukan titik ekstrim relatif dari fungsi y sama dengan x pangkat 3 min 12x kuadrat plus 36x plus 8. Oke, berarti di sini yang pertama kita cari dulu ya, step pertama titik kritisnya atau nilai kritisnya, yaitu dengan cara turunannya. Berarti f aksen x-nya sama dengan turunan dari x pangkat 3 itu adalah 3x kuadrat. Turunan dari 12x kuadrat itu adalah min 24x. Turunan dari 36x itu adalah plus 36. Nah ya, sudah. Ini kita bisa sederhanakan atau kita bisa bagi dengan 3. Sehingga f aksen x-nya yaitu sama dengan bagi 3 yaitu x kuadrat. 24 bagi 3 itu 8. 36 bagi 3 itu 12. Nah ini ya, syaratnya tadi adalah f aksen x itu sama dengan 0, sehingga x kuadrat min 8x plus 12 itu harus sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, berapa ditambah berapa, itu hasilnya negatif 8, tapi kalau dikalikan itu hasilnya 12. Ini saya ambil min 2 dengan min 6. Kalau dikalikan min 2 dikali min 6 itu hasilnya adalah 12. Sedangkan kalau dijumlahkan negatif 2 ditambah negatif 6 itu hasilnya adalah negatif 8.
Sehingga pengfaktorannya adalah x min 2 dikali dengan x min 6. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa x1-nya adalah 2 dan x2-nya adalah 6. Oke, berarti tinggal kita cari kalau dia x-nya 2, berarti nilai y-nya itu kita substitusikan ya, x pangkat 3 berarti 2 pangkat 3 dikurang 12, ini x-nya 2 ya. X-nya 2 pangkat 2 ditambah 36 x-nya 2 ditambah 8. Sehingga y-nya adalah 8 dikurang 4 dikali 12 itu 48, ditambah 36 kali 2 itu 72, ini ditambah 8. Berarti 8 dikurang 48 min 40 ditambah 72, 32 ditambah 8 itu hasilnya adalah 40. Lalu x sama dengan 6, berarti tinggal kita substitusikan saja. 6 pangkat 3 min 12, ininya 6 pangkat 2 ditambah 36 kali 6 ditambah 8. Berarti di sini 6 pangkat 3 216. 6 kuadrat 36 dikurang 6 kuadrat itu 36 dikali dengan 12 itu hasilnya adalah 432 ditambah 36 kali 6 itu 216 ditambah 8, sehingga 216 dikurang 432 itu negatif 216 ditambah 216 itu 0 ditambah 8 hasilnya 8, sehingga titik kritisnya atau nilai kritisnya sama ya. Titik kritisnya berarti 2,40 dan 6,8. Sudah menentukan titik kritisnya, baru kita uji menggunakan derivatif kedua. Tadi kan fx-nya kan x pangkat 3 min 12x kuadrat plus 36x plus 8. Lalu diturunkan menjadi x kuadrat ya tadi ya, ini ya. 3x kuadrat min 24x plus 36. Kalau disederhanakan menjadi x kuadrat min 8x plus 12. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi, ini kalau yang ini sih kita pakai ini aja ya, yang aslinya ya, biar lebih ini, soalnya beda hasilnya nanti. 3x kuadrat min 24x plus 36, sehingga turunan keduanya adalah, turunan dari 3x kuadrat itu adalah 6x, turunan dari 24x itu adalah min 24, turunan dari 36 itu adalah 0. Nah, sudah dapat ya ini turunannya. Sehingga kalau yang x-nya sama dengan 2, itu kita lihat di sini F2 itu sama dengan 6 dikali 2 dikurang 24. Itu berarti sama dengan 12 dikurangin negatif 24, berarti min 12 ya. Min 12, maka dia, karena dia posisinya tadi negatif 12 ya, negatif 12 berarti kurang dari 0 ya, berarti dia adalah maksimum relatif. Berarti karena f aksen x nya kurang dari 0, maka maksimum relatif. Sedangkan untuk x sama dengan 6 itu, maka f yang ke-6 ini adalah maka 6 dikali 6 dikurangi 24. 6 kali 6 itu 36 dikurang 24 itu hasilnya adalah 12. Maka dapat disimpulkan f aksen x-nya itu lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, maka dia dinamakan minimum relatif. Sudah dapat nih kesimpulannya ya. Jadi nanti kalau misalnya dibikin grafik, dia pasti grafiknya seperti ini. Sama ya, sama seperti sebelumnya. Gitu ya. Yang ini 2,40,
Yang ini adalah 6,8. Ini fungsi dari Y X pangkat 3 min 12 X kuadrat plus 36 X plus 8. Seperti itu ya. Sama ya. Oke, selanjutnya tadi sudah kita bahas tentang maksimum dan minimum relatif. Nah, sekarang ini saya akan bahas untuk nilai maksimum dan minimum absolut. Oke, di sini step by stepnya untuk mencari nilai maksimum dan minimum absolut itu yaitu dengan cara yang pertama mencari derivatif pertama, di mana f aksen x sama dengan 0, lalu kita uji derivatifnya. Selanjutnya baru kita mencari nilai-nilai fx di ujung titik dari domainnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soalnya. Yang pertama, tentukan lokasi dan nilai maksimum serta minimum absolut dari fungsi y sama dengan sepertiga x pangkat 3 min 7 per 2 x kuadrat plus 6x plus 5 dengan interval x-nya antara 2 sampai 10. Jadi, perbedaan relatif sama absolut itu kalau absolut dia punya intervalnya ya. Sedangkan untuk relatif itu tidak punya interval. Oke, step pertama yaitu dengan cara kita uji derivatif pertamanya. Derivatif pertama yaitu ini fungsinya adalah y sama dengan sepertiga x pangkat 3 min 7 per 2 x pangkat 2 ditambah 6x plus 5. Kita turunkan f aksen x-nya yaitu menjadi sepertiga, turunan dari sepertiga x pangkat 3 itu adalah x pangkat 2. Yang ini 7 per 2x kuadrat itu adalah hasilnya adalah 7x. Dan yang ini adalah 6. Tadi syaratnya adalah f aksen x sama dengan 0 ya. Ini berarti harus sama dengan 0. Sehingga kalau kita faktorkan, berapa dikali berapa, hasilnya adalah 6. Tapi kalau dijumlahkan adalah negatif 7. Berarti negatif 1 dikali negatif 6 itu 6. Lalu negatif 1 ditambah negatif 6 adalah negatif 7. Sehingga dapat kita simpulkan x1-nya adalah 1, x2-nya adalah 6. Lalu kita hitung nilai kritisnya ya. Dilihat di sini posisinya intervalnya adalah antara 2 sampai 10. Dan di sini ada 1 dan ada 6. Dari kedua nilai kritis ini kita hanya memakai x2 sama dengan 6. Kenapa? Karena dia berada di interval 2 sampai 10. Sedangkan 1 tidak ada dalam interval ya. Jadi kita pakai yang ini. Sehingga kita substitusikan fx-nya. X-nya tadi adalah 6 ya. Berarti sepertiga dikalikan 6 pangkat 3 dikurang 7 per 2 dikalikan 6 pangkat 2 ditambah 6 kali 6 ditambah 5. Ini sepertiga dikali 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 itu 216. Dibagi 3 itu hasilnya adalah 72. Lalu 6 kuadrat itu 36. 36 dibagi 2 itu 18. Kali 7 itu 126. Lalu 6 kali 6 itu 36. Ditambah 5. Maka hasilnya adalah, ini F berapa nih? Tadi 6 ya. Itu adalah min 13. Sehingga titik kritisnya adalah 6, min 13. Itu titik kritisnya ya. Nah, selanjutnya kita akan menguji derivatifnya. Yaitu kita uji pakai derivatif kedua saja. F aksen x-nya itu sama dengan, ini kan tadi kita fx-nya dulu ya. Fx-nya yaitu adalah x kuadrat min 7x plus 6. Kalau diturunkan kedua menjadi x kuadrat itu menjadi 2x, 7x itu menjadi 7 ya. Nah, ini adalah turunan keduanya. Kalau f aksen x-nya tadi berapa? 6 ya. Berarti menjadi 2 dikali 6 dikurang 7. 2 kali 6 12 kurang 7 itu 5 ya. Jadi 5 ini lebih besar dari 0 ya. Kita ingat kalau dia lebih besar dari 0 maka dia adalah f x-nya lebih besar dari 0 maka dia adalah minimum relatif. Gitu ya. Terus langkah keduanya
kita akan mencari nilai fx di ujung titik dari domain. Nah, tadi kita sudah cari 6, berarti domainnya tadi ujungnya adalah 2 dan 10. Berarti kita akan mencari F2 dan F10. F2 fungsinya tadi adalah sepertiga dikalikan 2 pangkat 3 dikurang 7 per 2. 2 pangkat 2 ditambah 6 kali 2 ditambah 5. Itu hasilnya ini jadi 8 per 3 dikurangin 4 bagi 2 2 kali 7 14 ditambah 6 kali 2 12 ditambah 5. Itu hasilnya adalah 5 2 per 3. Sedangkan yang ini F10 nya berarti 1 per 3 dikali 10 pangkat 3 dikurang 7 per 2 ini 10 pangkat 2 ditambah 6 kali 10 ditambah 5. Ini hasilnya adalah 1000 per 3. Yang ini 100 bagi 2 50 dikali 7 350 ditambah 60 ditambah 5 itu hasilnya adalah 481 per 3. Jadi kita bandingkan ya nilai F2 bandingkan nilai F2 terus tadi F6 ya, kita tadi sudah cari F6, ini F6 sama F10. Kalau kita kumpulkan F2 tadi itu hasilnya adalah 52 per 3. F6 itu hasilnya adalah negatif 13. Sedangkan F10 tadi hasilnya adalah 48 1 per 3. Nah, kita bisa peroleh minimum absolutnya, yaitu yang paling sedikit ya, ini adalah minimum absolutnya. Dan yang ini adalah maksimum absolutnya. Jadi dia akan minimum absolut jika X-nya sama dengan 6 dan akan maksimum absolut kalau X-nya sama dengan 10. Seperti itu ya. Jadi kalau dia dibentuk gambar itu gambar di sini ya. Kalau digambar dia akan bentuknya seperti ini. Ke bawah. Nah, itu yang ini, yang di sini itu adalah 6, min 13. Ya. Terus yang ini itu 10 tadi ya, 10 481 per 3. Kalau yang ini tadi 2 ya. 2 berapa tadi? 52 per 3. Jadi kalau digambar seperti itu. Oke, demikianlah pembahasan mengenai optimisasi dengan fungsi di mana fungsi dengan satu variabel bebas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.